Nah, jadi di Papua itu politik itu sudah kental sekali. Kenapa syarat kental? Karena gini, kehidupan di Papua itu biasanya hidupnya tuh berkelompok. Jadi bersuku-suku. Jadi misalnya gini, kayak ada suku sana dan suku sini. Jadi kalau suku sana mendukung si A, si sini dukung si B, mereka akan bertarung. Bahkan bisa perang di sana. Hanya untuk menjaga harga diri mereka. Jadi kebiasaan orang di timur itu, kepemimpinan adalah harga diri. Jadi siapa yang menjadi pemimpin itu akan ada pengikutnya. Memang di Papua ini diberikan kesempatan untuk masyarakat asli Papua bisa setara perkembangannya dengan masyarakat Di luar Papua. Halo kawan-kawan semua dan teman-teman yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Nugroho Habibi. Nah, kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua 2 DPP Partai Garda Republik Indonesia sekaligus Koordinator Wilayah Papua. Beliau ini tercatat sebagai seorang profesor yang usianya masih muda nih. Jadi saya memanggilnya Mas Profesor Jeffrey Yulianto Waisapi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Syukur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Partai Garda Republik Indonesia di Papua. Nah, Bang, bisa diceritakan ini sedikit atau ya lika-liku perjalanan mendirikan partai atau berjuang di Partai Garda Republik di Papua ini, Bang? Ya, lika-liku ya. Jadi Partai Garuda itu pertama kali masuk di Papua itu awal 2016. Jadi waktu itu saya mengetahuinya dari media sosial dan bersama dengan rekan-rekan di sana kami membentuk Partai Garuda. Cikal bakalnya dari Provinsi Papua, dulu cuma 2 provinsi, dan membentuk Papua Barat. Dan hari ini sampai 2025 sudah ada 6 provinsi di wilayah Papua. Nah, kita sebut dengan Papua Raya. Jadi cikal bakalnya demikian, dan waktu itu dipercayakan oleh DPP Partai Garuda, dan akhirnya kami bisa berjalan sampai dengan hari ini. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dalam mengembangkan partai di Papua Raya ini, Mas Prof? Tantangan terbesar di Indonesia Timur, khususnya di Papua itu adalah medannya. Jadi Papua ini kan kurang lebih 3 kali lebih luas dari Pulau Jawa, dan penduduknya yang tidak terlalu banyak, namun areanya terlalu luas. Sehingga dalam kita membentuk cabang-cabang ya, baik itu tingkat provinsi, kabupaten kota maupun PAC di distrik-distrik ya. Kalau di Papua disebut distrik. Kalau di Jawa disebut kecamatan ya. Nah, dan tantangannya tuh terkait akses. Jadi aksesnya ini karena Papua adalah daerah jalur daratnya tidak banyak terhubung antara kabupaten kota, beda kayak di Pulau Jawa yang akses jalannya ada kereta api, jalan darat. Di Papua mayoritas itu di daerah pedalaman masih menggunakan pesawat-pesawat kecil. Nah, jadi pesawat-pesawat karavan, pesawat-pesawat yang kadang orang kalau mau naik itu mesti nimbang badannya. Nah, dan tidak banyak orang bisa naik. Nah, jadi kayak gitu. Jadi memang pada saat kita mengembangkan partai ini di awal-awal untuk bisa eksis di Papua itu mendapatkan tantangan yang cukup besar. Karena juga banyak juga terkait biaya ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa di Papua itu kadang bensin saja itu kalau di pedalaman itu bisa sampai 100.000 per liter. Tapi kalau di kota-kota besar ya, daerah-daerah kayak Jayapura, di Jawa ya normal. Cuman kan kalau naik 1.000 perak masyarakat demo. Tapi kalau di Papua seperti itu. Jadi memang semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, ada program satu harga, memang di Papua sempat harganya turun di pedalaman. Belum sama ya, itu ya. Tapi ada di daerah-daerah tertentu yang harganya masih naik. Yang kita temukan di mana 1 liter bisa mencapai 100.000 ya, kayak begitu. Tapi ya perubahan demi perubahan dan tantangan itu membuat mental dari kader-kader Garuda di daerah itu cukup tangguh. Nah, seperti itu. Kadang kan contoh kita buat kegiatan di Jakarta ya.
Yang menjadi hal yang merepotkan tuh begini, kita contoh dari Jayapura ke Jakarta rata-rata tiket umumnya 4 jutaan. Tapi kalau dari pedalaman ke Jayapura itu sudah hampir 3 juta di pesawat kecil. Nah, belum kalau mereka pakai mobil bisa charter bisa sampai 5 juta. Contoh dari Paniai turun ke Nabire. Baru dari situ naik pesawat ke Jakarta. Jadi biaya kos hanya untuk ke Jakarta saja dari pedalaman Papua itu bisa mencapai 10 sampai 15 juta belum pulang balik. Nah, jadi memang untuk mendirikan organisasi partai politik di Papua itu kosnya cukup tinggi, apalagi dari daerah pedalaman ya, yang contohnya antara distrik dengan distrik menggunakan pesawat. Ini saking atau jauh. Kecamatan dan kecamatan menggunakan pesawat. Iya, karena kan itu yang saya bilang. Jarak. Kabupaten itu dia mempunyai daerah yang sangat luas, distrik-distriknya. Iya. Antara distrik itu bisa menggunakan pesawat. Nah, charternya pun mahal. Bisa 20-25 juta hanya untuk ke antar distrik. Padahal nah, akses jalan itu sebenarnya ada tapi akses jalan susah. Ini kan tidak terlalu banyak. Jadi ada Trans Irian yang menghubungkan berapa kabupaten. Tetapi wilayah pegunungan kan tidak semua terhubung dengan akses darat. Dalam arti zaman Presiden Jokowi kemarin kan sempat menghubungkan antara Jayawijaya dan Duga. Yang Duga tembus ke Yalimo, dari Jayawijaya ke Yalimo. Terus Yalimo turun ke Jayapura. Nah, itu menembuskan akses jalan. Tapi dalam menempuh akses itu pun berhari-hari. Nah, tapi memang medan di sana kan alam yang masih sangat alami ya. Jadi tidak kayak di kota besar kayak kita di Jakarta ini atau di Surabaya, di Makassar yang manusianya banyak gitu kan. Di sana kan tidak. Rumahnya di sini bisa berkilo-kilo lagi rumah satu gitu. Apalagi di pedalaman kan. Jadi memang Papua masih banyak membutuhkan perhatian dan memang salah satu yang kita syukuri adalah dengan hadirnya partai politik. Jadi Partai Garuda ini atau Garda Republik Indonesia bisa berada di Papua. Itu. Nah, itu cara membangun basis atau membangun dukungan masyarakat Papua ini seperti apa? Nah, ini uniknya. Jadi di Papua itu mempunyai suatu hal yang spesialis ya. Yang berbeda dengan kota-kota besar di Jawa. Nah, Papua ini kan hidup manusianya hidup itu secara berkelompok, ya, kesukuan, dan ada ras-ras di Papua yang cukup banyak. Jadi ada orang yang disebut dengan orang wilayah pegunungan, di mana di sana ada banyak suku. Jadi suku, budaya dan ras. Jadi ada disebut dengan suku wilayah Mepagu. Itu orang-orang dari wilayah Nabire ke atas ya, Paniai, Dogiai dan lain sebagainya. Ada suku Dani. Mungkin suku Dani di buku-buku sekolah dasar Indonesia mencatat suku Dani itu suku yang mendiami di wilayah pegunungan Papua. Nah, mereka itu yang mungkin suku Dani, suku Yali, dan pakaian-pakaiannya khas ya. Ada menggunakan noken, menggunakan koteka, terus kayak gitu-gitu. Kalau suku-suku di wilayah pesisir Papua itu biasanya cawat, menggunakan cawat. Kayak mungkin suku di kota Jayapura disebut dengan suku Tabi ya, suku Port Numbai. Di sana ada banyak suku. Terus kalau misalnya di wilayah Biak dan lain sebagainya ada suku Biak, suku di wilayah Yapen itu ada Serui, Waropen. Nah, itu macam-macam. Jadi di Papua kalau misalkan orang yang tidak mengenal ras-ras, mereka susah untuk membedakan. Tapi kalau saya karena mungkin lahir besar di Papua, saya bisa membedakan orang pesisir, orang Papua Selatan maupun orang Papua Pegunungan. Dari bentuk wajah, postur, dan juga dari dialeknya mereka seperti itu. Jadi memang kalau untuk membangun keyakinan masyarakat untuk bergabung di partai politik Partai Garda Republik Indonesia, kami di Papua mengutamakan adalah hubungan. Nah, mungkin kalau partai politik di Jawa kan mungkin agak beda ya, mungkin ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi telur. Kami kalau di Papua lebih mengupayakan hubungan. Kenapa? Karena di Papua itu, di wilayah pedalaman Papua itu memiliki kesadaran dengan bergabung dengan partai politik mereka bisa mengantarkan anak-anak mereka untuk menjadi pemimpin di legislatif. Nah, seperti itu. Dan ketika jadi pemimpin di legislatif, mempunyai jenjang karir menjadi pemimpin kepala daerah. Makanya ini menjadi berlomba-lomba masyarakat yang hidup di pegunungan, di lembah-lembah, di kampung-kampung. Mereka tuh sangat senang jika partai politik bisa masuk. Karena biasanya partai politik tuh masuk itu, dia kalau masuk di suatu kabupaten, contoh kayak di Lanijaya,
dia dari distrik apa ngambil partai politik, biasanya masyarakat di situ akan mendukung. Oke. Karena kalau sampai mereka dapat 2-3 kursi di kabupaten itu, maka mereka bangga bahwa Ada anak-anak perwakilan generasi dari- mereka akan memperhatikan distrik mereka, menyiapkan akses jalan, air, rumah, dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi kan rasnya banyak ini. Nah, pendekatannya setiap ras atau setiap suku kan pasti berbeda ini, Beda, Mas betul. Prof. Kira-kira seperti apa? Jadi di Papua kan selain daripada kesamaan daripada siapa. Jadi kan misalnya gini, kami biasanya itu kalau saya ya, kalau memberikan mandat atau menunjuk seseorang menjadi pemimpin di daerah DPC atau PAC di daerah tersebut, biasanya kami mencari anak asli. Oke. Anak asli yang memang berasal dari kabupaten itu. Supaya ketika kami memberikan kepercayaan dia untuk mengembangkan organisasi, maka ketika dia turun dan mencari strukturnya, itu akan langsung dipercayai, akan langsung disambut oleh masyarakat. Itu kan biasanya mereka kumpul. Iya. Kalau di sana di Honai ya, Honai itu kan rumah. Jadi kumpul di halaman itu sambil minum kopi, sambil membahas politik. Nah, jadi di Papua itu politik itu sudah kental sekali. Kenapa syarat kental? Karena gini, kehidupan di Papua itu biasanya hidupnya tuh berkelompok. Jadi bersuku-suku. Jadi misalnya gini, kayak ada suku sana dan suku sini. Jadi kalau suku sana mendukung si A, si sini dukung si B, mereka akan bertarung. Bahkan bisa perang di sana. Hanya untuk menjaga harga diri mereka. Mendukung. Kalau misalnya teman-teman lihat kan banyak sering kayak gitu ya. Berarti secara tidak langsung dukungan itu adalah salah satu harga diri mereka. Harga diri, tepat. Nah, harga diri. Jadi kebiasaan orang di timur itu, kepemimpinan adalah harga diri. Jadi siapa yang menjadi pemimpin itu akan ada pengikutnya. Nah itu, kita kembali kepada kenapa begitu, karena kebiasaan hidup bersuku. Oke. Hidup tadi berdampingan, berkelompok gitu loh. Oke. Jadi contoh saya dari marga apa, saya punya keluarga besar semua akan mendukung saya. Mungkin saya punya om marga apa ini. Jadi suku Lani, suku Yali, suku Dani, suku Me dan lain sebagainya. Jadi masing-masing suku itu mereka akan saling mendukung. Gitu. Oh ini dari suku saya, jadi mereka akan bahu membahu untuk mendukung perwakilan dari mereka. Nah itu perbedaannya di situ. Jadi memang membangun hubungan, menjalankan partai politik yang saya tahu di Papua itu kehubungan kekerabatan itu sangat kuat. diutamakan, apalagi terkait ras. Seperti itu. Nah, ada nggak upaya-upaya untuk melerai atau menghindari konflik-konflik yang tadi itu? Nah, ini dia. Di Papua itu kan memang sering ya, kalau misalnya kita nonton di TV dan lain sebagainya, ketika para pihak mendukung calon, itu kan bisa ada keributan, ada peperangan. Jadi, itu sudah masuk dalam siklus budaya. Ya, jadi kan bukan hanya politik saja. Jadi di luar daripada itu terkait hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, tatanan hidup di masyarakat ya. Ya mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang tidak sepaham atau ada hal-hal yang membuat sengketa perkara, itu kan akan menimbulkan konflik. Nah, konflik-konflik ini akan diselesaikan secara kebiasaan hidup di sana. Ya bisa terjadi konflik perang dan lain sebagainya. Nah ini maksudnya gimana? Karena mereka akan mempertahankan prinsip mereka masing-masing. Karena hidup berkelompok itu masing-masing kelompok itu mempunyai cara pandang. Nah, nanti bisa kayak gitu. Ada lapisan-lapisan dari tokoh-tokoh agama, pemerintah itu akan mendamaikan. Dan itu kebiasaan itu sering terjadi. Seperti itu. Dan juga ada hal positif. Hal-hal positif itu dengan adanya hidup berkelompok, biasanya masyarakat di Papua itu sering hidupnya itu secara kebersamaan. Gotong royong begitu ya? Ya, gotong royong. Jadi kalau di sana tuh ada namanya barapen ya, makan bersama. Nah, kalau di Jawa kan biasanya kayak taruh daun pisang itu. Terus ditaruh nasi makan bersama gitu. Bareng. Tapi kalau di Papua itu di halaman gede dibuat lubang-lubang, dimasak, bakar batunya dibakar, dibakar di bawah kayu, api gede, batunya dibakar, tuh dimasukin dedaunan, sayur-sayuran, daging, gitu kan, umbi-umbian ditumpuk pakai batu tuh. Jadi ibaratnya batunya itu akan masakin, habis itu makan semua satu lapangan itu masyarakat gitu. Nah, jadi mereka mengucap syukur, terus ada hal-hal yang membuat mereka gembira, senang, atau terpilihnya pejabat yang mereka usung, bupati atau legislatif. Jadi tidak semua hanya terkait konflik,
Tapi dengan sukacita juga mereka mengadakan gotong royong seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin dalam ritual agama juga, mungkin dalam membangun rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi itu kebiasaan itu yang membuat kekompakan mereka secara kelompok. Kelompok ya, Kelompok. tapi. Jadi kayak di sebuah kabupaten itu ada kelompok-kelompok baik itu berupa kesukuan mereka maupun dari distrik-distrik mereka seperti itu. Karena kan tadi dukungan kuat itu karena dari satu sukunya kan. Nah, kalau misalnya beda suku, apakah masih memungkinkan untuk memberikan itu dukungan kalau gitu ya? Di Papua ini kan begini, bisa beda suku, tapi di Papua untuk zaman sekarang ini kan kalau saya lihat ini kan sudah kawin campur. Kawin campur ini bukan karena orang Papua dengan non Papua saja, mungkin orang Papua nikah dengan orang Jawa, orang Papua nikah dengan orang Sulawesi, bukan hanya itu. Bahkan suku dengan suku kawin campur udah banyak. Contoh mama saya dari suku yang ini, papa saya dari suku yang ini, papa dengan kakaknya papa nikah dengan suku yang ini. Beda. Jadi kadang itu hubungan kekerabatan sudah lintas suku. Nah, ini membuat perbauran kebiasaan dan juga sistem yang ada di sana. Intinya di Papua itu beda dengan sistem yang ada di Jawa. Di Jawa masyarakat itu hidup lokal, mungkin gotong royong dengan ini dengan sistem yang lain. Kalau di Papua itu bisa apa namanya itu? Bisa bertanam, membuka lahan, berternak, itu bisa bergotong royong untuk bisa makan, hidup dan lain-lain seperti itu. Jadi sudah tidak ada masalah ya sebenarnya, meskipun tetap kuat, tapi karena ini sudah berbaur lintas suku dari turun berbeda waktu keturunan pertama, kedua yang sudah beda, jadi saat ini sudah berbaur gitu ya. Nah, ini terkait dengan dinamika politik di Papua, itu kira-kira saat ini seperti apa sih? Politik ya? Iya. Politik di Papua, karena ini sekarang 2025, kebetulan ada beberapa daerah yang sudah selesai pemilihan pilkada, tentu ada, saya lihat banyak partai politik maupun juga pasangan yang menerima kekalahan dan juga mereka punya hasil daripada putusan MK itu. Jadi sudah mulai banyak yang sudah mulai membaur. Jadi para pihak yang kalah mengucapkan selamat kepada pihak yang menang. Tapi ada di Papua yang PSU juga, itu di Provinsi Papua. Jadi calon 01 dan 02 ya, gugatan 02 diterima sebagian, sehingga yang 01 dan 02 disepakati sesuai berdasarkan putusan MK harus melaksanakan PSU ulang di semua kabupaten kota khusus di Provinsi Papua. Nah, sekarang sedang berlangsung. Nah, ini pandangannya seperti apa melihat kondisi terjadinya pemungutan suara ulang ini? Ya, memang sebenarnya itu saya kalau secara pribadi secara pribadi itu sebenarnya menyayangkan. Menyayangkan kenapa? Ini bukan masalah hasil ya. Saya tidak berbicara hasil 01 maupun 02, tapi menyayangkan tentang uang yang telah habis digunakan dalam prosesi pemilihan kepala daerah. Dan saya tahu jumlahnya pasti miliaran. Artinya kalau seandainya uang itu tidak sia-sia keluar seperti itu, kalau PSU ulang ini kan berarti kan mencari dana baru. Nambah kalau kita sebagai pemuda, sebagai warga negara Indonesia, anggaran ini habis. Jauh lebih bermanfaat kalau anggaran itu kita kasih untuk menambah programnya Pak Prabowo, makanan gratis, kayak gitu kan. Akibat dari ini kan otomatis pemerintah daerah harus mengeluarkan budget lagi untuk membantu KPU. Yang saya tahu kan biasanya KPU itu kan dapat dana hibah. Kan begitu, dana hibah dari pemerintah. Nah, jadi makanya kalau seandainya diadakan PSU, ya pasti pemerintah nanti dengan KPU berunding untuk menggunakan dana lagi kan. Dan nanti dihibahkan lagi. Cuman ya kita nggak bisa bicara. Walaupun kami baca berita terkait pasangan tersebut digugurkan akibat cacat administrasi, tapi biar bagaimanapun bukan masalah pasangan tersebut. Masalahnya apakah konsistensi daripada penyelenggara? Mengapa sampai bisa menerima calon yang cacat administrasi? Kok nggak dari awal gitu ya? Kenapa? Itu pertanyaannya. Jadi kan kita tidak bicara masalah calon 1 dan calon 2, tidak. Tapi penyelenggara itu
Maksudnya kenapa begitu? Kok bisa sampai lolos Ya. sampai Dan penyelenggara itu kan bukan hanya KPU. Oke. Ada yang mengawasi penyelenggara itu. Ada Bawaslu. Terus ada juga dari Gakumdu untuk penegakan hukumnya. Oke. Jadi artinya kenapa mesti harus hasil daripada DKPP ketika digugat ya kan terhadap KPU itu? Kenapa sampai ada hasil dari MK? Kenapa KPU itu tidak bisa melihat kecenderungan administrasi itu akan besok digugat? Ya kan? Kenapa tidak diselesaikan dari awal-awal? Berarti secara tidak langsung ini bisa kita katakan KPU telah kecolongan begitu ya? Ya, ini yang maksudnya kan gini, ini kan bukan hal yang baru. Kan pemilihan umum ini kan saya pikir bukan pemilihan yang baru sekali kita buat di Republik ini. Dan artinya sesuai dengan PKPU, aturannya apa, KTP-nya di mana, identitasnya di mana, dan lain sebagainya, itu kan sudah diatur dalam peraturan tersebut. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal, kan bisa langsung diselesaikan langsung. Oh ini nggak bisa nih Pak, ini salah dokumennya nih Pak, kan gitu aja. Daripada ini akan menjadi buah si malakama besok-besok ketika ada calon lain yang tidak puas dengan hasil KPU dan menemukan adanya cacat administrasi dalam proses ini, digugat, diulang lagi kan uang negara. Nah, yang rugi ini negara, bukan. Dan ini bukan yang rugi, bukan negara saja. Yang rugi adalah rakyat Indonesia yang berada di Papua. Karena kan pajak, pendapatan dikumpulkan, kan pajak-pajak dari segala jenis pajak negara. Kan nanti menjadi uang ini, pajak ini dikumpulkan dan akan didistribusikan untuk melayani rakyat Indonesia kembali. Artinya kan uang ini menjadi, kalau menurut saya menjadi mubazir kalau PSU ulang. Kalau uangnya mungkin cuma 1 juta nggak apa-apa ya. Uangnya kan ratusan miliar. Nah seperti itu. Nah ini yang menjadi hal yang menjadi disayangkan kalau menurut saya terkait kondisi politik yang tahun 2025 akibat putusan dari MK terjadi PSU ulang khusus di Provinsi Papua. Nah ini mungkin dikasih masukan atau saran agar kejadian serupa ini tidak terulang. Kalau saya ya selaku pemuda yang hidup dan lahir di Papua, dan saya juga kebetulan bergerak di bidang hukum juga, sebenarnya segala sesuatu tuh bisa diproteksi jika pengamanannya, proses verifikasinya itu dilakukan berdasarkan aturan. Aturan. Contoh, dibilang ikan itu merah, maka yang boleh masuk hanya ikan merah. Nggak boleh ikan orange maupun ikan pink. Itu aja. Kalau menurut saya. Kalau diminta merah. Jangan kasih orange maupun pink. Jangan, oh ini karena pink mirip-mirip merah gitu. Jangan. Kalau menurut saya demikian. Supaya apa? Supaya tertib gitu. Kalau semua orang tertib kan tidak ada celah. Tidak ada celah maka tidak akan ada sengketa. Nah, karena biar bagaimanapun juga ini uang masyarakat. Iya, harus dipertanggungjawabkan. Masih banyak orang yang nggak bisa makan, masih banyak orang yang nggak bisa sekolah, begitu. Mungkin orang-orang tertentu nyari uang 200.000 satu hari berat, gitu kan. Jadi kalau bisa, penyelenggara negara tidak boleh lalai dan tidak boleh sembarangan sembrono menggunakan uang milik negara. Karena itu adalah upaya-upaya yang harus dilakukan, harus upaya-upaya terbaik kalau menurut saya. Jangan mentang-mentang Anda mendapat jabatan di mana Anda berada, di instansi apapun, Anda sewenang-wenang untuk mengeluarkan segala sesuatu yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, ini kita coba beralih tentang otonomi khusus nih. Papua ini kan memiliki otonomi yang khusus ya, spesial lah ya. Nah, kira-kira ada upaya dari partai untuk mendukung ini apa kira-kira? Iya. Jadi kalau otonomi khusus ini kan adalah pemberian dan kekhususan dari negara bagi sebuah daerah-daerah yang dianggap wajib diberikan otonomi khusus. Kenapa? Karena memang di Papua ini diberikan kesempatan untuk masyarakat asli Papua bisa setara perkembangannya dengan masyarakat di luar Papua. Contoh, di Papua nih tidak banyak ya pengusaha-pengusaha yang terjun langsung
dari orang asli Papua langsung kayak perusahaan mengelola pabrik kan gitu, atau bergerak di bidang perdagangan dan bergerak di bidang-bidang tertentu ya. Nah, biasanya di Papua itu kan biasanya masyarakatnya itu sekolah kebanyakan fokusnya langsung jadi ASN, TNI Polri kayak begitu. Nah, dan dulu kan kesempatan masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolir itu untuk mendapatkan pendidikan kan sulit dulu. Ya kan, dengan adanya otonomi khusus ini kan pemerintah memberikan kesempatan. Kalau mungkin pernah dengar kan setiap kampus-kampus di Indonesia wajib menerima mahasiswa afirmasi dari Papua. Dan juga ada program 1000 dokter dulu ya dari pemerintah Papua untuk menyekolahkan di luar negeri anak-anak asli Papua supaya mereka pulang dengan keilmuan yang mereka dapat itu mereka bisa membangun Papua. Dan juga dengan programnya Otsus ini, afirmasi ini di aparat penegak hukum ya, di kejaksaan, di kepolisian itu memberikan kuota khusus afirmasi untuk orang asli Papua yang lahir besar di Papua, yang orang tuanya adalah bapak ibu keturunan marga asli Papua, untuk dapat diberikan kuota kesempatan untuk bisa menjadi penegak-penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Jadi memang dengan Otsus itu sangat-sangat memberikan kesempatan bagi masyarakat di Papua untuk dapat setara dan sama dengan masyarakat yang ada di luar Papua. Nah, peran dari Partai Garda Republik Indonesia dalam otonomi khusus ini seperti apa? Nah, ini dia, ini yang bagus sekali. Partai Garda Republik Indonesia atau dulu dikenal dengan singkatan Garuda pada saat masuk di Papua hampir mayoritas di pengurusnya itu kami rekrut adalah orang asli Papua. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktian begini. Ketika saya menjadi ketua DPD pada zaman itu, saya merekrut mereka dengan berjuang mati-matian. Kami adalah partai baru pada saat itu di 2016 sampai 2019 dalam pemilihan, adalah partai baru dengan kursi terbanyak di tanah Papua. Istimewa. Dan mayoritas yang menjadi dewan itu adalah anak-anak asli Papua yang ada di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, itu di tahun 2019. Dan ketika terjadi daerah otonomi khusus, DOB, daerah otonomi baru, provinsi-provinsi baru, pemekaran, itu lahirlah Papua Tengah, Papua Selatan, dan masing-masing provinsi itu bertanding di pemilu 2024 yang hasil pemekaran itu yang kami rekrut. Mereka berhasil melahirkan lagi anggota DPRD atau sekarang DPRK ya, DPRK di setiap kabupaten kota, baik level provinsi dan kabupaten kota, terbanyak adalah anak-anak asli Papua. Di luar daripada masyarakat yang mungkin hidup di Papua yang bukan pendatang suku asli Papua ya. Istilahnya. Jadi mau dibilang kalau kami Partai Garda Republik itu bisa jadi 95% pengurus daerahnya adalah, kalau pengurus daerahnya bisa dibilang 98%. hampir semua ya, hampir semua ya, sebenarnya. Apalagi hasil DPR-nya. Dan mungkin dengan hasil-hasil pertemuan kegiatan-kegiatan partai di skala nasional itu biasanya kalau dari tahun 2019 sampai hari ini pasti orang Papua yang dominan. Pasti itu. Jadi kalau dari Aceh mungkin 1-2, Papua bisa jadi 50 orang gitu. Itu apalagi kalau anggota pengurusnya yang saya bawa. Itu lain cerita lagi. Dalam ruangan itu bisa jadi ini sudah jelas ini pasti orang-orang Malaysia nih kan. Gitu. Jadi dari perwatak dari fisiknya udah kelihatan. Jadi memang di Papua dengan Otsus ini partai-partai nasional yang berkembang di Papua memberikan kesempatan bagi masyarakat asli Papua untuk menjadi pengurus. Maka peran penting daripada partai politik dan Partai Garda Republik Indonesia di Papua sangat luar biasa. Apalagi akibat Otsus ini juga partai ini telah melahirkan kepala daerah. Dan alhamdulillah puji Tuhan tahun 2024 ini kami telah mempunyai kepala daerah yang kami dukung maupun usung di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Itu. Luar biasa karena tetap menjaga itu tadi ya keaslian ya. Nah mungkin terakhir nih Mas Prof, kira-kira apa harapan
terkait masa depan Papua dalam konteks politik dan pembangunannya. Konteks politik dan pembangunan ya. Karena tadi kan juga sempat disinggung pembangunan dirasa belum rata lah karena daerahnya terlalu luas. Kalau dalam konsep politik dan pembangunan, kalau kita berbicara tentang Partai Garda Republik, kami bermimpi karena dalam mimpi yang kami punya itu maka timbullah sebuah harapan untuk berjuang. Kami ingin bahwa Partai Garda Republik ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin politik di setiap kabupaten kota yang dimana nantinya mereka bisa merumuskan segala sesuatu yang bisa menguntungkan dan bisa bermanfaat bagi rakyatnya. Kenapa? Karena begini, dengan adanya pemimpin yang lahir dan kami bisa mendapatkan aspirasi dari Partai Garda Republik jika kita dipercayai untuk memimpin di setiap daerah. Maka tentu aspirasi itu bisa kami wujudkan. Kalau memang itu berasal daripada Partai Garda Republik Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan dari partai lain kan kami tidak mempunyai kewenangan. Yang berikutnya, dengan adanya pemimpin politik seperti itu, maka akan terjadi perubahan-perubahan ke depan. Perubahan seperti apa? Yang kami maksud, kami otomatis ketika kepala daerah kami terpilih, kami bisa menaruh pemimpin-pemimpin di setiap instansi, mungkin instansi PU yang bergerak daripada infrastruktur, atau instansi di bidang perhubungan darat yang bisa membuat jalan darat trayek-trayek bergerak, atau mungkin lintas udara, perhubungan udara, supaya banyak pesawat yang masuk di pedalaman dan buat lintas pedalaman banyak bergerak dan lain sebagainya. Nah, jadi secara politik dan pembangunan kami berharap bahwa kami bisa melahirkan pejabat-pejabat yang dimana bisa mengambil sebuah keputusan untuk memajukan daerahnya. Otomatis Papua hanya bisa maju ketika program-program kerja yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti itu. Nah, itu juga kami bersyukur dengan programnya Pak Prabowo dalam Hasta Cita terkait program makanan gratis. Itu kami sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ada masuk di tentara itu di daerah Duga kalau saya tidak salah ya. Itu saya baca pelayanan dari teman-teman tentara membawa makanan gratis ke sekolah-sekolah. Karena kan di pedalaman kan susah orang ya. Jadi mungkin dengan bantuan tentara membawa program itu pedalaman Papua bisa menikmati makanan gratis saja itu sudah syukur alhamdulillah. Kan biasanya kalau bukan kita tidak bilang orang tua di sana nggak bisa kasih makan, bisa. Tapi maksudnya kalau bisa anak-anak mendapat makanan gratis di sekolah kan luar biasa gizinya. Jadi ketika dia terima ilmu, gizinya baik, otomatis kan ilmu yang diterima baik. Tapi kalau boleh lagi, kami mengusulkan kalau bisa pendidikan gratis. Iya, karena beberapa waktu lalu sempat ada demo penolakan gitu ya daripada program makan bergizi gratis fokus ke pendidikan gratis gitu ya. Karena itu kan harapan. Harapan dari orang-orang tua, tokoh-tokoh. Mereka berpikir bahwa selama ini kan mereka bisa menghidupkan anaknya. Walaupun cuma makan ubi, sagu, tapi bisa. Dan memang sebuah harapan dari rakyat. Makanya dengan podcast ini kalau ditonton oleh masyarakat Indonesia khususnya juga pejabat-pejabat kita, ya kalau bisa selain juga makanan gratis, mungkin pemerintah daerah juga dengan pajak yang diterima, dengan bantuan yang diterima, dengan dana otsus yang diterima bisa dikembalikan ke dunia pendidikan untuk pejabat-pejabat bisa menggratiskan pendidikan agar dengan pendidikan yang baik, dengan juga gizi yang baik, maka rakyat kita di daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, bisa berkembang dan bisa bersaing secara baik ya dengan seluruh anak-anak bangsa yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Iya, termasuk tadi bisa melahirkan anak-anak Papua yang bisa menjadi pengusaha sendiri bukan jadi pekerja. Itu. Oke, mungkin itu perbincangan antara kami terkait dengan Papua. Terus ikuti pembahasan-pembahasan tentang politik dan isu-isu lainnya di channel Partai Garda Republik Indonesia. Salam.